Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang berpuasa itu senang datangnya Ramadan? Yang pertama, pahala dilipat gandakan, di mana sudah jadi janji, di mana Allah membalas bahwa orang berpuasa itu innalisoim, orang berpuasa itu wa ana azibihi. Allah langsung yang membalasnya. Jadi ini luar biasa persoalan puasa ini, Allah turun langsung. Oleh karenanya orang yang berpuasa ini urusannya langsung dengan Allah. Seorang yang berpuasa atau tidak besok, manusia nggak ada yang tahu. Maka inilah bahwa kita beruntung berjumpa dengan Ramadan, karena wal hasanatu bi asri amsalha. Kebaikan pahala itu di mana dilipat gandakan 10 kebaikan, kata Nabi. Kenapa kita gembira? Kenapa kita bahagia berjumpa dengan Ramadan? Yaitu di mana bau yang tidak sedap keluar dari mulut kita di sisi Allah diganti dengan rihil misk, dari minyak kasturi yang harum. Jadi penghormatan Allah yang luar biasa kepada orang berpuasa. Yang ketiga, kenapa kita gira, kenapa kita bahagia berjumpa dengan Ramadan? Karena Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisaban. Ibnu Hajar mengatakan yang namanya ihtisaban itu adalah mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala Allah. Ihtisaban juga bermakna adalah dari hasaba, hitung-hitung. Bukan berarti kita puasa hitung-hitung pahala. Ini perlu. Orang berpuasa mulai mengkalkulasi bagaimana amal-amal kita itu terdongkrak. Ada akselerasi amal, ada al-musyarawah ilal amal soleh. Kita mulai pilih-pilih amal yang mendongkrak kita agar puasa kita berkualitas. Karena kita tidak pernah tahu apakah ini Ramadan terakhir atau tidak buat kita. Amal-amal yang mendongkrak agar puasa kita berkualitas. Iftar shaimin. Itu adalah pahala yang luar biasa. Man fatara shaiman, barang siapa berikan iftar kepada orang berpuasa, kana lahu mislu ajri, maka dia pahalanya semisal orang berbuka puasa, orang berpuasa. Ini kan sebuah opportunity, sebuah peluang. Jadi ini yang saya kira sudah mulai juga kita taraweh, kita agendakan. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma, barang siapa yang menghidupkan malam-malam taraweh kan namanya, qiyamul lail kan namanya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini juga bagian puasa berkualitas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita gembira? Kenapa kita bahagia datangnya Ramadan? Yang keempat, yaitu di mana kita merasa terpanggil dan dipanggil. Respon orang beriman terhadap panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu juga bisa mengandung takrif, satu perintah hukum, di mana kita merasa terpanggil untuk kita berpuasa. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa? Orang yang tidak berpuasa, waduh, itu berat sekali hukumannya. Jangankan tidak berpuasa, sengaja untuk membatalkan saja dengan alasan yang tidak jelas. Kan hukum puasa ini sebetulnya jelas. Boleh nggak puasa? Faman kana minkum maridun. Kenapa nggak puasa? Saya kan sakit. Boleh. Batuk ya, masih puasa. Saya sakit hati terpuasa. Ya. Awala safarin atau dalam perjalanan, boleh nggak puasa. Jadi simpel saja. Rufi'al qalam salasa, diangkat pena 3 hal. Anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sadar. Sering saya bilang di sini, kenapa nggak puasa? Saya kan gila. Boleh juga. Jadi biar ada alasan, syariahnya jelas gitu. Orang yang sengaja makan minum tidak alasan yang jelas, itu ancamannya sangat berat.
Satu ketika Rasulullah SAW di mana dalam mimpinya didatangi dua orang. Kemudian orang itu mengajak baginda kita ke gunung. Di tengah gunung itu Rasulullah mendengar ada suara-suara jeritan yang sangat mengerikan. Nabi bertanya, "Mahazil aswad?" Suara apa ini? "Haza wa walinar." Ini teriakan jeritan penghuni neraka. Tak lama kemudian baginda dibawa lagi ke puncak gunung. Lebih mengerikan lagi, lebih menakutkan lagi. Ada orang digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas, robek-robek pipinya, mengalir darah segar dari mulutnya. Nabi bertanya, "Man haula'i?" Ini orang siapa? Dosa apa yang dia lakukan sampai digantung seperti itu? Allazina yuftiruna qabla tahilati shaubihim. Allazina yuftiruna, orang yang iftar qabla tahilati shaubihim, belum waktunya dia buka. Tadi sakit bukan, gila bukan, dia langsung makan aja. Itu bahaya. Kenapa kita bahagia dengan datangnya Ramadan? Yang kelima adalah kita bersyukur doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Inna lisa'im inda itorhi da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa itu doanya dikabul. Ini peluang Bapak Ibu. Ini momentum terkabulnya doa. Ini sharing saja tidak menggurui Bapak Ibu, karena ini banyak lebih sukses saya, bukan apa-apanya, tapi saya dalam pengalaman hidup. Ternyata hidup itu simple. Jadikan Ramadan dari Ramadan progres hidup, sehingga nanti hidup kita jangan kayak potoke, nggak gede-gede segitu. 10 tahun yang lalu orang kenal kita, iya begitu. Hari ini dia begitu, nggak ada perubahan. Padahal dari Ramadan ke Ramadan harusnya jadikan progres hidup. Apa yang mendasar hari ini? Itulah menjadi lantunan doa kita. Ustaz, doanya apa hari ini? Ramadan ini harus beda dengan Ramadan kemarin. Dulu saya pernah cerita 4 tahun, 6 tahun yang lalu, 2 tahun Ramadan yang saya minta, ya Allah, bangunkan asrama yatim 3 lantai. Terus saya sudah terbangun, hari ini saya tidak minta itu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau hari ini kita belum pergi haji, jangan diam aja. Bahaya meninggal belum pergi haji, akan dipertanyakan keislaman kita, karena itu bagian dari rukun Islam yang 5. Lalu kita bilang, saya belum mampu. Bagaimana pemulung yang sudah berangkat pergi haji? Bagaimana tukang balon yang sudah berangkat pergi haji? Mereka menjerit siang malam, apalagi di kala Ramadan. Mereka minta agar diberangkatkan pergi haji. Ketika ditanya wartawan, berapa lama Anda berdoa dan Anda menabung? 1 hari saya menabung 3.000. Saya bingung, belum pergi haji, ada yang tenang-tenang aja, padahal ini menyangkut keislaman. Kalau itu juga belum berangkat, maka Ramadan hari ini yang kita minta, ya Allah berangkatkan saya pergi haji. Kalau yang mendasar hari ini belum punya rumah, yang masih ngontrak, jangan diem aja. Kalau meninggal, bayangin anak kita terlantar dari rumah orang ke rumah orang lain. Harus sudah mulai terpikir, jangan sampai keturunan kita jadi telantar beban orang lain. Maka oleh karena itu, kalau hari ini agenda punya rumah, inilah menjadi agenda doa kita Ramadan ini dan seterusnya. Sehingga kalau seperti itu, Ramadan ke Ramadan terjadi progres hidup. Insya Allah dukun paranormal tidak laku. Yang menarik, saya kemarin ceramah ibu-ibu nenek-nenek di Gunung Sindur. Menarik ini. Nek, doa Ramadan ini apa mintanya? Kita mati Pak Ustaz. Kita meninggal. Karena sudah kelamaan, udah bosan hidup, udah pengen pulang menghadap Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.